Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Matematika Mudah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjajakan ujian nasional tahap 2 dari kota Semarang ya. Sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk prediksi yang kedua dan prediksi yang pertama bisa dicek di channel Matematika Mudah di playlist tentang siap UNBK Matematika SMP. Di situ sudah ada dua prediksi sebelumnya serta pembahasan setiap bab UN dari tahun 2019 sampai tahun 2009. Semuanya lengkap di situ. Teman-teman bisa cek playlistnya. Bisa juga dengan klik link yang ada di deskripsi video. Kita langsung bahas. Untuk dari Semarang sebagai prediksi 3 langsung dari nomor 1. Lampu 1 menyala setiap 6 menit dan lampu 2 menyala setiap 15 menit. Kedua lampu menyala bersama pertama kali. Pada 08.15 kedua lampu akan menyala bersama lagi untuk ketiga kalinya. Ya, jadi kita cari dulu KPK dari 6 dan 15. KPK-nya ya. Jadi kita ambil 15. Apakah 15 bisa bagi 6? Tidak. Kita ambil kelipatan 15 30. Apakah 30 bisa bagi 6? Iya. Jadi KPK-nya adalah 30. Jadi 30 menit. Setiap 30 menit setelah jam 08.15 berarti bersama lagi kedua kalinya 08.45. Lalu yang ketiga kalinya tambah lagi 30 menit berarti 09.15. Jadi jawabannya yang C. Ya, jadi ini ada tipuannya kalau kita tidak lihat untuk ketiga kalinya ya. Atau kita menganggap ini yang belum yang pertama. Jadi kita menganggap pertamanya ini, keduanya ini, lalu ketiganya 09.45 ya. Jadi kelihatan mudah tetapi mengecoh. Nomor 2, sebuah dadu dan uang logam dilempar bersama. Permukaan dinyatakan A dan G. Banyaknya ruang sampel. Banyak ruang sampel atau banyak kemungkinan dari pelemparan uang logam dan angka. Maka kalau angka kemungkinannya kalau dadu ya, kalau dadu kemungkinannya 6. 1 sampai 6. Kalau 2 uang logam berarti 2 dengan 2, jadi semuanya dikalikan. Jadi ini 1 dadu, 1 uang logam, 1 uang logam. Jadi total ruang sampelnya 24. Ya, jadi kalau 1 dadu kan 6. Kalau 2 dadu itu 6 kali 6. 3 dadu 6 kali 6 kali 6. Jadi dikalikan untuk kemungkinannya. Selanjutnya jarak kota dan A dan B 3,5 cm ya. 7/2, kemudian skalanya 1/2.500.000. Berarti kita cari dulu jarak pada jarak sebenarnya ya. Jadi kita langsung kalikan saja ini terhadap 3,5. Jadi 3,5 kita kali dengan 2.500.000 cm. Ini langsung ubah ke kilometer, coret 5 nolnya ya. Jadi sisa kali 25 dapatnya 7,5 km. Nah, di sini kita lihat dia mengendarai kendaraan dan berangkat pukul 14 kecepatannya ya. Jadi kita cari dulu waktu tempuh ya. Jadi waktu tempuh itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan ya. Jadi kita cek saja 87,5 kita bagi dengan 75 ya. Ini hasilnya dalam jam. Karena ini kilometer per jam sedangkan ini kilometer, maka hasilnya nanti dalam bentuk jam. 1 sisanya 12,5 setengah dari 25. Berarti sepertiga dari, nah jadi dia 1/6. 1/6 jam. Ya, jadi 1/6 jam itu 1/6 kali 60 menit. Jadi 1 jam 10 menit.
Ya, logikanya seperti itu ya. Jadi kita sisa cek 1 jam 10 menit dari jam berangkatnya, yaitu jam 14.40. Maka jawabannya jam 15.50. Jawabannya yang A. Selanjutnya, dalam pembuatan sebuah rumah diselesaikan 24 orang selama 30 hari. Kemudian karena sesuatu hal dipercepat 10 hari, berarti cuma butuh 20 hari. Ya, berapakah tambahan pekerja? Kita cari pekerja dulu yang dibutuhkan. Jadi semakin sedikit waktu, maka kita butuh tambahan pekerja. Jadi ini perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kita sisa balik dulu salah satunya, ini saja yang kita balik. Jadi X per 24 sama dengan 30 per 20 ya, seperti ini perbandingannya. Kita bagi 10 saja, lalu 2 kali 12 dapat 24, maka 3 juga kali 12 untuk dapat X, maka X nya adalah 3 kali 12 sama dengan 36 pekerja. Jadi butuh 36 pekerja, dimana pekerja awalnya sudah ada 24, jadi tambahannya sisa 36, kita kurangi dengan 24, jadi sama dengan 12 pekerja tambahannya. Oke, kita lanjut ya. Jadi jangan menjawab A ya, karena yang ditanya adalah tambahan pekerja. Pola konfigurasi di atas, tentukan banyak susunan segi 6 pada pola ke-50. Ini pola pertama ada 2, pola kedua 2, 3, pola ketiga 2, 3, 4. Jadi ini 2, ini 2 tambah 3, 2 tambah 3 tambah 4. Teman-teman juga bisa pakai bertingkat ini kayaknya ya, penjumlahan untuk hasilnya nanti ya, tetapi saya lebih suka membuat rumusnya ya. Kalau pola pertama berarti kita pakai 2 di sini. Pola kedua berarti 2 tambah 3 dan seterusnya sebanyak 1 sebanyak 2. Berarti pada pola ke-50 di sini maka nanti 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai 51 ya, karena sebanyak 50. Jadi kalau pola ke-1 sampai 2, kalau pola kedua sampai 3, kalau pola keempat nanti sampai 4. Oh salah ya, berarti ini sampai 50 saja. Pola kedua hanya sampai 3, pola oh ya 2, 3, 4, 5 sorry. Jadi sudah benar tadi awalnya ya, sampai 51 kita jumlahkan. Ya, jadi kita sisa jumlahkan dari 2 sampai 51. Jadi ada penjumlahan bilangan asli ya, sebenarnya dari 1 sampai 51 itu kita bisa pakai n kali n tambah 1 per 2. Ini jumlah bilangan asli ya, jadi 51 kali 52 per 2 jadi 1 dengan 26. Jadi sisa 51 kita kali dengan 26, 10, 2 dengan 30, 32, 1326, 1326. Kemudian karena ini cuma mulai dari 2, tadi kita mulai dari 1, berarti kita kurangi 1, jadi 1325. Jadi jawabannya yang C ya. Selanjutnya diketahui kelereng A 4/5 dari kelereng B. Kelereng A adalah setengah dari kelereng C. Ya, jadi kita buat dulu kalau A per B 4/5 berarti B nya ini kan kali ya, pindah jadi bagi. Jadi A per B itu 4/5, sedangkan A per C berarti di sini sama dengan 1/2. Nah, di sini A nya kita buat sama, harus 4. Jadi A nya ini 1 jadi 4, kita kali 4. Jadi 4 per ini juga dikali 4, 8. Jadi perbandingan ABC nya
A nya 4, B nya 5, C nya 8. Nah, jadi diketahui jumlah ketiganya 340. Jadi jumlah perbandingannya dulu kita cari jumlah perbandingannya 17 sebanyak 340 kelereng. Yang ditanya selisih B dan C. Ya, jadi kita sisa lihat selisih B dan C ini sebenarnya selisihnya 3. Ya, jadi ini kali 20. Maka 3 juga kali 20 dapatnya 60 butir. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya cukup jelas ya tadi ya. Jadi perbandingan antara selisih terhadap jumlah ya ini. Jadi jawabannya 60. Hasil dari, jadi kita bisa tebak karena semuanya akar 7. Ini pasti berapa kali 7 tambah berapa kali 7 kurang 2 kali berapa kali 7. Jadi ini 9 kali 7, ini bagi 7 81, ini bagi 7 1 16 ya. Jadi akar 93, jadi 7 kali 3 akar 7, akar 81 9, kemudian akar 16 adalah 4 dikali yang di luar ya. 2 kali 4 akar 7, ini 21, ini 9, ini 8 akar 7 ya, karena semua akar 7 ya. Jadi sisa 22 akar 7. Jawabannya yang B. Ya, apabila ada penjelasan yang kurang jelas ya, atau ada yang salah kerja, tolong ditulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di sana atau berdiskusi di grup Telegram. Silakan klik link yang ada di deskripsi video. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ya, jadi di sini ada pangkat hasil dari 5 pangkat min 8/3 pangkat 3. Jadi kalau ada pangkat seperti ini kita sisa kalikan pangkatnya kalau ada kurung ya. Jadi ini boleh dicoret atas bawah sama-sama bagi 3, atas bawah sama-sama bagi 4. Jadi habis sisa 5 pangkat min 2. Pangkat negatif bisa jadi pangkat positif asal muncul 1/, jadi 1/25. Jawabannya B. Bentuk ekivalen, ini harus dirasionalkan dengan sekawan. Sekawannya kurang adalah tambah, akar 13 tambah 3. Adil atas juga seperti itu. Jadi yang bawah dikalikan akar 13 kali akar 13, nanti sisa 13, kemudian yang belakang dengan belakang cukup 9, kemudian yang atas tetap kita anggap dulu 8 dikali akar 13 tambah 3. Selanjutnya yang bawah ini kan dikurang jadi 4 ya. Ya, jadi yang di atas nanti bisa dicoret dengan yang bawah bagian luarnya saja ya. Jadi 2, jadi sisa dikali masuk 2 kali akar 13, 2 akar 13, 2 kali 3 6. Jadi 2 akar 13 tambah 6. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya penjual, jika dia untung maka harga pembelian radio tersebut berapa ya. Jadi saya tidak biasa pakai rumus untuk soal seperti ini. Saya selalu menganggap harga beli itu 100%. Kita tidak tahu berapa harga belinya, itu yang ditanya. Rupiahnya kita belum tahu. Harga jualnya dia mengalami apa? Untung 20%. Kalau kita untung berarti kita mendapatkan lebih daripada ini, jadi 120 karena dia untung. Seandainya rugi maka dikurangi 20 jadi 80. Nah, pembelian sebesar 420.000 ya. Jadi ini sisa dikali silang untuk dapat jawabannya. Jadi
boleh kita bagi ini saja ya, kita bagi 20 dapat 5/6. 6 untuk dapat 42 ini kali 7, berarti 5 juga kali 7 supaya dapat 35, nolnya ikut 4. Jadi jawabannya 350.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, Pak Ali sedang merintis usaha ternak ayam potong. Untuk menambah modalnya, dia meminjam 30 juta dengan margin 9% per tahun. Akan dikembalikan dengan cara diangsur selama 2 tahun. Berarti kalau bunganya 9 juta per tahun, terus dia meminjamnya untuk 2 tahun ya, maka kita akan cari berapa dulu dia punya bunga selama 2 tahun itu, berapa rupiah. Jadi dia 18% ya, karena 1 tahun kan 9%. Maka kalau awalnya selalu 100% sebesar 30 juta, maka bunga 18%, maka dia harus mengembalikan 118% nantinya. Terus mengapa syariah ya kalau seperti itu? Tidak tahu juga. Lalu kita cari sekarang berapa nilai pinjamannya dalam rupiah ya. Ini baru dalam bentuk bunga. Jadi ini bisa dicoret nolnya. Berarti 1 kali 300.000 ya untuk dapat ini. Maka ini juga kali 300.000. Jadi 118 kali 3 33 terus 24, berarti 354 terus ditambah 0, jadi 35.400.000. Itu akan diangsur selama 2 tahun atau 24 bulan. Jadi kita bagi 354 sekian kita bagi 24, jadi 1, kemudian 11 ya. Kemudian berapa yang bisa? 4 kali ini 96 ya. Kita kurangkan 8 terus 180. Kita bagi 18 ya, kita bagi 24 lagi. Dapatnya sekitaran 7 kali. Kalau 24 kali 7 ini 14, 28, 168 ya, masih boleh. Berarti 7 168 terus dikurangkan 12 5, 1475 ya. Nah, berarti jawabannya yang B ya. Jadi 1 juta lebih setiap bulannya ya. Selesai ya. Kita lanjut nomor 12. Di ruang pertemuan ada 20 baris kursi sehingga banyaknya kursi dari terdepan ke belakang bertambah selalu bertahap. Barisan kelima, suku kelima ada 20 kursi. Suku ke-12, barisan ke-12 34 kursi. Berapakah jumlah semua kursi dalam ruangan tersebut? Berarti ini SN ya. SN berarti S20 berapa? Oke, jadi di sini kita bisa cari B dengan rumus cepat, kemudian cari A-nya, kemudian kita selesaikan. Tetapi saya di sini lebih suka menggunakan logika ya. Jadi kita cek caranya secara logika. Kita cari dulu U1 boleh ya. Ini jaraknya adalah 7. Sementara ini jaraknya adalah 14. Berarti 7 dikali 2 untuk dapat 14. Jadi 2 itu adalah kuncinya. Dikali 2. Maka ini jaraknya ke sini 11 dikali 2 22. Berarti jaraknya ini 22. Berarti kan ini berkurang ya. Berkurang, maka ini berkurang 22, dapatnya 12. Kalau cari U20 berarti dari sini boleh juga dari atas ya.
Anggaplah dari sini 19. Kalau dikali 2 tadi kuncinya ya, maka di sini bertambahnya sebanyak 38, maka dia 50. Nah, jadi kita bisa menemukan suku apapun berapapun yang kita minta. Jadi kita cari dulu kuncinya. Kalau mencari suku ke-20 kita bisa pakai rumus N/2 A tambah UN. Jadi 20 per 2 A nya suku pertama tadi U1 12, dan suku terakhirnya tadi suku ke-20 50 ya. Jadi sisa diselesaikan, dibagi, kemudian dijumlahkan, maka jawabannya 620 kursi. Jawabannya yang C ya. Jadi dengan logika seperti itu tanpa menggunakan banyak rumus. Selanjutnya, suhu di kulkas pada 14 ya. Pada pukul 20 terjadi pemadaman kenaikan 1 derajat tiap 8 menit. Pukul 12.30 sebelum pemadaman listrik. Perbedaan suhu di dalam kulkas pada 12.30 dengan sebelum pemadaman listrik. Jadi jaraknya dari sini ke sini berapa menit? Jadi 10.22 saja ke 12.22 ya. Ini sudah 2 jam 120 menit. Terus ditambah dengan dari 12.22 menuju ke 12.30 8 menit. Jadi total 128 menit. Naik 1 derajat tiap 8 menit. Jadi 128. Kita bagi 8, jawabannya 1, terus sisanya 4, 16 kali kenaikan. Kenaikannya 1 derajat berarti 16 derajat. Perbedaan suhunya dari pertama ke terakhir naik 16, itu ya perbedaan suhu. Bukan ditanya suhu pada saat jam 12.30 ya, tapi perbedaannya. Kalau salah jawab bisa-bisa jawabnya D. Selanjutnya, Pak Jono membagi uang kepada anaknya. Anak pertama sepertiga, anak kedua, dan anak ketiga. Jadi kita cek dulu anak ketiga ini berapa bagian. Kalau secara utuh kan 1 bagian, dikurangkan dengan 1/3 bagian, dikurangkan dengan 2/5 bagian. Penyebut 15 bagi 1 kali 1, kemudian 15 bagi 3 kali 1, kemudian 15 bagi 5 kali 2. Jadi 10, 4/15. Nah, 4/15 ini setara dengan 66.000. Jumlah uang awal itu adalah 1 bagian. Ini 4/15 bagian. Kalau 1 bagian bisa dianggap 15/15 bagian, karena 15 bagi 15 1. Jadi kita sisa cek 4 untuk dapat 66 ini dikali berapa ya. Jadi kita bisa sederhanakan, bagi 2 33 0 2 kali berapa dapat 33.000. 15 juga dikali itu, jadi dikali 16.500 ya. Jadi 15 dikali 16.500 untuk dapat jawabannya. Kita sisa kalikan 165 kali ini 225 berarti 2475 ya. 00 kalau tidak salah. Ada enggak 2475. Nah, ini jawabannya D. Jadi saya pakai beberapa trik perkalian cepat di situ. Perkalian 11 ya. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut. Nomor 15.
Di sini ditanyakan pernyataan yang bernilai benar. Jadi di sini kita cek dari pernyataan pertama. Pernyataan pertama ini berlaku yang rumus ini. Ya, jadi di sini salah ya. Jadi seharusnya di sini dipisah 1 minus 1 plus. Nah, yang kedua ini yang benar. Akarnya ini, akarnya ini, lalu 1 plus 1 minus, 2 benar, berarti yang 1 sudah salah ya. Kemudian ini kita cek, ini kali masuk 5x kuadrat benar, ini kali ini berarti 5 kali 15, 75, oh salah, ini cuma 15, berarti pasti yang benar adalah 2 dan 4. Jawabannya yang D. Selanjutnya himpunan penyelesaian 1/4. Nah, untuk menghilangkan 1/4 ini kedua ruas kita kali 4. Jadi kalau ini dikali 4, 1/4-nya hilang. Ini jadi kali 4 jadi 12x tambah 48. Nah, ini sisa ini yang kita selesaikan. Kita tulis di mana? Di sini saja. 7x kurang 2 lebih kecil sama dengan 12x tambah 48. 7x kedua ruas kurangi 12x, lalu habis ya 12x nya di sini, lalu kedua ruas ditambah 2, habislah yang ini. Jadi 7x kurang 12x min 5x lebih kecil sama dengan 50. Ya, kalau di sini ada negatif, maka di sini lambangnya dibalik, jadi x sama dengan 50 bagi tetap min 5. Jadi lebih besar sama dengan min 10. Apa yang lebih besar dari negatif 10? Ya negatif 9, negatif 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawabannya yang C. Ada tanda sama dengan berarti 10-nya ikut ya. Jangan salah pilih, jawab D. Selanjutnya rumah nomor berapakah dalam berseberangan? Dalam berseberangannya. Jadi kalau ada dua garis sejajar, daerahnya di ini disebut daerah dalam. Yang di luar ini namanya daerah luar. Jadi kalau di dalam ada yang dalam berseberangan, ini namanya ada yang disebut dalam sepihak kalau tidak salah ya namanya ya, yang sama-sama sepihak. Oke, jadi ini dalam berseberangan berarti antara ini dengan ini, karena ini dua jalan yang sejajar. Kemudian antara 13 dengan 12 yang berbalai RT ya, dalam berseberangan dengan balai RT berarti yang nomor 14. Jawabannya yang A. Selanjutnya besar sudut CAB. CAB 2x tambah 16. Kemudian ACB adalah 3x tambah 19. Selanjutnya CBD 110. Ya, jadi kita sisa selesaikan. Ini sama dengan ini tambah ini. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena jumlah satu segitiga 180, maka untuk dapat ini 180 dikurangi ini. Sementara untuk dapat ini juga 180 kurang ini. Kesimpulannya bagian di sini sama saja dengan ini. Maka kita sisa jumlah 2x tambah 16 ditambah dengan 3x tambah 19 sama dengan 110. Kita cek apakah ada salah soal di sini. Itu sudah pas. Oke, sudah pas. Kita lanjut. 5x ditambah 35 ya. Berarti semuanya bagi 5 boleh. Bagi 5 22 ya. Berarti x sama dengan 22 kurang 7 ya, dikurang. Kedua ruas dikurangi maka 15. Tapi yang ditanya bukan x ya. Yang ditanya ACB.
ACB tadi adalah 3X tambah 19, berarti 3 kali 15 tambah 19, 45 tambah 19, 55, 64. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut. Relasi P ke Q, kita lihat 1 menunjuk ke 1, 3, 4, 6, berarti 1 kurang dari mereka semua benar, 1 kelipatan dari salah, 1 lebih dari lebih salah lagi, faktor dari masih benar. Lalu 2 mengarah ke 4, 2 tidak mengarah ke 3, berarti yang kurang dari salah. Kalau relasinya kurang dari, 2 juga harus mengarah ke 3, jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Diketahui fungsi f dalam kurung ini sama dengan 6x kurang 10, yang ditanya f3, berarti ini harus bernilai 3. Supaya ini bernilai 3, maka harus apa kurang 1, berarti 4 kurang 1 yang dapat 3, berarti 2x nya adalah 4, x nya adalah 2. Jadi sekarang ganti x dengan 2, jadi 6 kali 2 tambah 11, 12 tambah 11, 33. Jadi jawabannya 23, sorry, jawabannya yang A. Ya, jangan keliru memasukkan ini ke sini ya. Ya, tidak bisa seperti itu. Kecuali ini beda huruf, bukan X ya, baru bisa. Tapi ini sama-sama X, maka tidak boleh. Selanjutnya persamaan garis G. Nah, di sini persamaan garis G tidak ada titik sama sekali. Kita tidak tahu berapa koma berapa. Walaupun sebenarnya kita bisa cari, kita cek saja gradiennya. Nah, ini gradiennya adalah miring kemana? Ini miring ke arah kiri. Garisnya berarti negatif, yang tegaknya 4, yang datarnya 2. Jadi negatif 2. Berarti gradien dari G juga adalah negatif 2 karena garisnya sejajar. Mana yang negatif 2 di sini kita sisa cek dengan rumus M adalah min A per B, dimana A itu yang lengket di X dan B itu yang lengket di Y. Ini min A per B dapatnya min 2 per 1, benar, sama-sama min 2 ya. Kemudian ini dapatnya juga sama min 2, benar juga. Ini salah karena ini dapatnya 2/2, ini dapatnya min 1/2, berarti salah. Sisa A dan B, kita sisa cek garis ini. Kalau X nya 0, maka Y nya negatif. Nah, kita cek mana yang kalau diganti X nya 0 dapatnya Y negatif. Kalau ini ganti dengan 0, berarti Y tambah 1 sama dengan 0, berarti Y sama dengan min 1. Yang A yang benar. Kalau B, kalau ini diganti dengan 0, maka Y kurang 1 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 tambah 1, positif. Jadi salah. Jadi yang tepat adalah A. Kalau teman-teman suka mau mencari dengan rumus ya, bisa teman-teman cari berapa koordinat ini dengan cara ini kuadrat sama dengan ini kali ini. Jadi di sini dapatnya 0,-1. Kemudian gradiennya tadi min 2. Jadi teman-teman sisa masukkan ke persamaan untuk dapat jawaban A juga. Selanjutnya himpunan semesta, dimana NS ini banyaknya anggota himpunan semuanya. Ini banyaknya anggota A, banyaknya anggota B. Kemudian banyaknya anggota A gabung B komplemen. A gabung B komplemen artinya selain A gabung B. Berarti kita bisa dapat A gabung B dengan cara semua anggota semesta kita kurangi dengan
komplemennya A gabung B. Berarti di sini semestanya berapa tadi ya? 25 ya. Jadi 25 dikurangi dengan 6. Berarti jawabannya 19. Berarti A gabung B adalah 19. Nah, di sini kita lihat kalau NA ditambah NB jumlahnya 23 ya, sorry. 23. Sedangkan tadi kita cuma dapat 19. Berarti ada irisan di A dan B ini sebanyak irisannya A dengan B sebanyak 23 kurang 19. Jadi ada sebanyak 4 irisannya. Apakah ini yang ditanya soal? Bukan, yang ditanya adalah A kurang B. Berarti NA kurang B itu banyaknya anggota A dikurangi dengan irisannya A dan B. Nah, jadi ini berbeda dari soal-soal tahun sebelumnya. Biasanya soal cerita, sekarang dibuat dalam bentuk lambang-lambang. Jadi banyaknya anggota A ada 12 dikurangkan dengan irisannya. Jadi jawabannya 8. Di sini B. Selanjutnya banyaknya himpunan bagian. Kita cek dulu anggotanya apa saja. Yang prima itu 2, 3, 5, 7, 11. Anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi teman-teman bisa manual atau pakai Pascal untuk mendapatkan 5 anggota. Tapi saya lebih suka pakai rumus SMA kombinasi. Dari 5 akan dipilih sebanyak 3 anggota. Jadi kuncinya di sini 3, 5 mundur sebanyak 3 langkah. 5, 4, 3, lalu 3-nya mundur juga 3 langkah. Ya, jadi sisa coret yang sama. Jadi 2 jadi 10. Jadi jawabannya yang C. Kalau teman-teman pakai segitiga Pascal, jawabannya juga pasti sama. Cari Pascal sampai tingkat kelima, lalu urutkan dari 0 anggota sampai 3 anggota. Pasangan garis yang saling tegak lurus. 2 garis dikatakan tegak lurus apabila gradiennya saling berlawanan dan berkebalikan. Misalnya gradien 1 A per B, maka gradien 2 harus negatif B per A. Ini tegak lurus ya. Maka kita cek pakai rumus tadi, min A per B. Nah, di sini A-nya kan min 9. B-nya 2, berarti gradiennya 9 per 2. Untuk yang kedua, A-nya yang lengket di X 3, B-nya min 1 jadi 3. Kalau yang ini min A-nya 2, B-nya 6, berarti min sepertiga. Ini berlawanan dan berkebalikan ini, karena ini 3 per 1. Jadi yang saling tegak lurus 2 dan 3. Kalau yang keempat, dia min 6 per 2, min 3. Nah, jadi tidak mirip ya, tidak mirip. Jadi jawabannya C. Harga sepasang sepatu 4 kali sendal. Sepatu sama dengan misalnya X ya, sepatu 4 kali sandal misalnya Y. Dia membeli 2 pasang sepatu. Jadi kalau 2 pasang sepatu berarti 8Y. Maka di sini 8Y ditambah dengan 3 pasang sendal 3Y. Jawabannya 330.000. Jadi 11Y sama dengan 330.000. Bisa bagi 11, berarti 30.000 Y-nya. Maka X-nya, karena X adalah 4Y tadi ya, X 4Y, maka X-nya adalah
4 kali 30.000 jadi 120.000. Jika Sari ingin membeli sepasang sepatu, berarti ini sudah benar, dan 3 sendal, jadi ini kali 3, 90.000. Maka harga yang harus dia bayar adalah 210.000 totalnya. Jawabannya yang C. Perhatikan gambar berikut. P dan Q titik pusat lingkaran daerah yang diarsir membentuk persegi. Luas seluruh bangun 80 cm². Luas daerah yang diarsir berapa? Jadi kita cek di sini. Ini jari-jari ya. Membentuk persegi, maka luas seluruh daerahnya adalah luas ini 3/4 lingkaran yang putih, ini juga 3/4, kemudian ini R kuadrat, karena luas persegi kan sisi kali sisi ya, jadi R pangkat 2. Maka ini 3/4 lingkaran dengan 3/4 lingkaran kalau dijumlahkan jadi berapa? 6/4 ya. 6/4 lingkaran alias 3/2 lingkaran. Ditambah dengan R kuadrat harus sama dengan 80. Ya, ini yang akan kita teruskan supaya nanti kita cari R kuadrat itu berapa. Ya, jadi sekarang kita masukkan di rumus 3/2 dari luas lingkaran pi R kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 80. Ya, jadi sama-sama punya R kuadrat. R kuadratnya kita keluarkan. Maka di sini sisa 3/2 pi tambah 1 sama dengan 80. Ya, jadi di sini R kuadrat sama dengan 80 bagi ini sebenarnya ya, tapi kita cari dulu 3/2 pi tambah 1, berarti ini kita bisa saja anggap 1 ini sebagai pi per pi. Kita samakan saja ya bawahnya ya, atau kita ubah pi jadi 20/7 saja supaya mudah. Jadi 3/2 kali 22/7 kemudian tambah 1. Nah, jadi 1/11 33/7 tambah 1 7/7 berarti 40/7. Jadi 80 dibagi 40/7 atau dikali 7/40 lawannya ya. Jadi R kuadrat mati 2 sama dengan 14. Jadi jawabannya yang B ada ya. Ya, jadi sepertinya ini sudah bisa jadi patokan rumus setiap ada soal seperti ini ya. Model seperti ini langsung pakai luasnya kali 7/40. Oke, kita lanjut. Sebuah taman bermain berbentuk persegi panjang. Di sekelilingnya ditanam pohon dengan jarak biaya penanam pohon, biaya keseluruhan. Jadi kita cari saja kelilingnya. Keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar 2 kali 25 tambah 30 sama dengan 2 kali 55 110. Jaraknya 2,5 meter, berarti kita bagi 110 bagi 2,5 supaya mudah, jadi bagi 5 saja ya, tapi ini 220 sama-sama kali 2 jadi 44 pohon yang akan ditanam dikali dengan biayanya satu pohon 250.000 kali 25.
Ini boleh kali 4 jadi 100.000 atau 1 juta ya. Iya, 1 juta. Kemudian ini kita bagi 4 jadi 11. 11 kali 1 juta 11 juta. Salah satu teknik perkalian ya. Selanjutnya Rio membuat 12 pot tanaman berbentuk kerangka prisma. Oh, tempat pot ya, membuat tempat pot. Jadi pot mau dimasukkan ke dalam kerangka prisma. Alasnya bentuk bola ketupat. Bahan yang menggunakan aluminium. Biaya untuk membuat. Jadi kita cari dulu dia punya alas yang bola ketupat itu. Kita mau cari, anggap saja bola ketupat saya bagus. Kita akan cari panjang ke 4 bagian ini. Ini 30 berarti sampai tengah 15 ya. Ini 50 sampai tengah berarti 25. Panjang rusuk alas, 30. Oh, rusuk alasnya sudah ada, jadi tidak perlu lagi prisma aluminium. Rusuk alasnya 30, sorry. Jadi ini 30. Ini alasnya. Kemudian yang bagian atas, karena prisma kan di bawah dengan di atas sama. Nah, jadi 30 ini 120, cuma yang bagian atas dengan bagian bawah. Jadi 240 totalnya ya. Yang bawah 120, yang atas 120. Ditambah dengan tingginya yang ada 4. Tingginya itu 4 kali 50 jadi 200. Jadi 440 cm alias 4,4 meter dikali dengan 40.000. Nah, jadi 114176 ya. Atau berapa hasil kalinya ini? 240 tambah 50 kali 4. 440 kali 40.000 ya, sudah benar. Tidak dapat jawaban. Oh, dia mau buat 12 pot. 12 pot. Jadi kita harus kali lagi 12. Setelah dapat 176, kita kali lagi 12. Jadi nanti ketemu jawaban 34 tambah 6 40 17 21 792 2192 ada enggak ya? 2116 salah kali berarti. Ini kali ini 17 kali silangnya 6 tambah 34 40 lalu 12, oh sorry 2112. Di jawabannya yang C. Oke, jadi harus lebih teliti lagi teman-teman. Kalau ada jawaban yang salah tolong dikoreksi. Sebuah segitiga mempunyai panjang sisi ketiga yang mungkin. Jadi sebuah segitiga dapat dibentuk apabila jumlah dua sisi terpendek lebih panjang daripada sisi yang terpanjang. Jadi 5 tambah 7 itu 12. Jadi sisinya harus lebih pendek dari 12. Jadi jawabannya 10. Jadi A tambah B harus lebih panjang daripada C, dimana C ini yang paling sisi yang terpanjang. Jadi 5 tambah 7 lebih besar dari C, berarti C itu harus lebih kecil daripada 12, jadi 10 ya. Seorang petugas PLN memperbaiki kabel listrik yang putus. Dia memanjat tangga yang bersandar. Ujung atas tangga di puncak tiang listrik setinggi 1 meter. Panjang tangga 6,5, jarak titik pangkal ke tiang listrik, maka tinggi tiang listrik ya. Jadi kita cari dulu
tangganya yang miring itu 6,5, lalu di bawah 2,5. Jadi dengan Pythagoras kita bagi 5 dulu, ini kita kali 10 dulu, lalu kita bagi 5, 13, 5. Triple dengan 12 ya, ada triple Pythagoras 5, 12, 13, berarti sisa kali 5, lalu kita bagi 10, jadi 6,0 tinggi tiangnya ditambah dengan 1 meter di atasnya. Jadi ada sampai sini terus ditambah 1 meter. Maksud dari soal berarti jawabannya 7 meter. Selanjutnya, luas permukaan bangun tersebut. Luas permukaan berarti yang alas. Di sini ada 16 kali 16, 256. Kemudian yang dinding-dindingnya ke belakang juga, jadi keliling alas kali tinggi. Keliling alasnya adalah 16 kali 4, 64 kali 12, jadi jumlahnya 4, 12, 16, 76, 8. Kemudian penutupnya ini yang ada 4 segitiga. Karena ini semua sama, kita cari saja satu segitiga di mana alasnya 16 dan tingginya yang belum kita tahu, tingginya yang ini ya, yang miring. Nah, di sini karena sampai di sini 12, di sini 12 berarti ke atas 6. Jadi di dalam sini segitiganya tingginya 6. Kemudian karena ini 16 di sini berarti setengahnya 8. Berarti triplenya 6, 8 dan 10. 6, 8 kalau dibagi 2 jadi 3, 4, 5. Tadi bagi 2 kemudian dikali 2 maka 10. Jadi di sini tingginya 10. Ya, jadi sisa dikalikan ini 2, 32, 320, jadi jumlahnya 12, 13, 14, kemudian 12, 13, 14, kemudian jumlahnya juga 13 ya, 1, 3, 4, 4. Jawabannya yang B. Nomor selanjutnya, jika panjang jari-jari 21 ya, jadi di sini jari-jari 21, di atas juga 21, otomatis ke atas juga 21 karena dia merupakan bola. Akibatnya tingginya tabung adalah 61 kurang 21 ya. Jadi jawabannya 40 di sini. Kita sisa cari volumenya, yaitu volume dari volume setengah bola ditambah dengan volume tabung. Satu bola itu 4/3, kalau setengah bola 2/3 PR kuadrat, PR kubik maksudnya ya. Terus volume tabung PR kuadrat T. Nah, di sini jadi sama-sama punya PR kuadrat, jadi boleh dikeluarkan PR kuadratnya. Sisa 2/3 kali R tambah T. Pi-nya di sini adalah 22/7, R-nya 21, kemudian 2/3 kali 21 tambah tingginya 40. Bagi 7 jadi 63, 126, kita kalikan 11 jadi 1386 dikali dengan ini 2/3 dari 21 boleh dibagi 3 dulu, jadi 14 tambah 40 jadi 54. Nanti 6 kali 4 24, jadi yang ekor 4 jawabannya.
yang C. Bisa kita kalikan biasa, 138 6 kali 54. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Luas permukaan benda di samping ya. Jadi kita lihat ini gabungan kerucut dengan tabung. Ukuran tabung sudah lengkap. Tapi di sini ukuran untuk kerucut kita butuh yang S miringnya ya. Sini 7, ini 32, ini 8, berarti dikurangkan dapat 24 ya. Ada triple 7, 24, 25. Ya, jadi sudah lengkap. Sisa kita masukkan di rumus. Untuk luas alasnya, yang alasnya bentuk lingkaran, berarti dia pi r kuadrat. Kemudian yang selimut kerucutnya 2 pi rt. Kemudian untuk selimut kerucutnya, sorry, yang tadi tabung ya, yang kerucut pi rs. Semuanya punya pi r, jadi pi r nya dikeluarkan saja. R tambah 2T tambah S. Jadi 22/7 kali 7 kali 7 ya, jar-jarnya 7. Kemudian R-nya 7, T-nya tadi 8, S-nya tadi 25. Jadi sisa 22 dikali 16 tambah 7, 23, 23 tambah 25 sama dengan 48. Jadi yang ekor 6 jawabannya ya, berarti yang B nanti 22 kali 48 50 kali 2 ya, 100 ya, benar. Di sisa dikalikan, ini sama saja 11 kali 96 15 10 ya, jawabannya B. Selanjutnya panjang DC. Oh, di sini kalau kesebangunan trapesium ini sama dengan hasil kali ini dengan ini, kemudian dibagi totalnya ini. Ya, karena DC yang ditanya ya. Cuma saya lebih suka pakai logika ya. Kalau di sini totalnya 6 dengan 9, total 15. Sementara jaraknya ini ke sini dan ini ke sini juga totalnya juga harus perbandingannya 15. Jadi kita sisa cek untuk jaraknya ini ke sini adalah 2,4. Jadi untuk ke atas itu dengan perbandingan totalnya nanti 15, maka di atas harus ini adalah 2/3 nya 0,6 ya. Supaya perbandingannya 1,8 ya. 2/3 di sini ya. 1,8. Sehingga harus dikurangkan 1,8, nanti jawabannya ada yang 0,8, tidak ada. 2/3 bagi 3 1,6 ya kurangnya, dikurang 1,6 berarti 8, sorry ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau pakai rumus biasa 9,6 itu sama dengan 6 kali 12 tambah 9 kali 8 dibagi 15. Jadi ini boleh sama-sama, oh ini belum ketahuan ya, ini boleh sama-sama bagi 3 dulu supaya gampang. Nah, lalu 5 kali 9,6 nanti dapat 48 sama dengan ini 24 tambah 3x, semuanya bagi 3 lagi, sekali lagi 16, 8 tambah X. Jadi X nya itu 16 kurang 8 sama dengan 8.
Selanjutnya luas bangun ABCD. Jadi luasnya ABCD itu 1/2 kali AB tambah CD kali tingginya AD. Nah, jadi ukuran AB belum ada ya, yang ada cuma ini miringnya. 13 untuk dapat 26 ini berarti 1/2, berarti yang atas 20, yang bawah 30 karena ini kali 2 ya. Sisa yang miring yang belum diketahui. Nah, di sini kita bisa pakai Pitagoras karena ini 26, sisa yang tinggi yang belum didapat ya. Ini 26, ini 10 karena selisih dari 30 dan 20 10. Jadi di samping sini 10, pakailah kita Pitagoras. 26 10 dengan apa? Kalau ini bagi 2 dia 13, ini 5 12, berarti triplenya. Berarti sisa kali 2 24 tingginya. Nah, di sini 24. Jadi masuk di rumus 1/2 kali 30 tambah 20 kali 24. Setengah dari 50, 25 kali 24. Ini kali 4 100, ini bagi 4 6, jadi 600. Selanjutnya banyak pasangan segitiga yang kongruen. Di sini kita sisa cek segitiga yang kembar, yaitu ini dengan ini. 1, terus antara yang besar ini dengan yang besar ini 2, terus antara yang ini dengan yang ini, yang ini sorry, ini ya, ada 3. Jadi ada 3 pasang. Apakah masih ada yang lain? Kalau masih ada nanti teman-teman komen ya, harus kongruen, harus sama ya. Selanjutnya panjang busur PQ. Rumus dari panjang busur berdasarkan logika ya. Jadi sudut yang di sini 2 alfa diberinya dibagi dengan 360 dikali dengan keliling lingkaran. Jadi 2 PR. Nah, jadi sebentar kita bisa ketemu jawabannya. Bagi 6 bagi 7 3. Ini dibagi 2 180. Terus 3 kali 2 kan 6, dibagi 6 ini boleh 30. Terus sisa 22/30. Sisa dibagi 2 11 dengan 15. Jawabannya yang B. Jadi coret-coret aja ya. Selanjutnya pengunjung rata-rata tiap hari 64. Banyak pengunjung pada hari Rabu. Jadi di sini 40, 70, 60, 80. Kalau 64 selama berapa hari ini? 5 hari. Berarti 64 kali 5 dapatnya 320. Jadi untuk pengunjung hari Rabu sisa 320 kurangi dengan 100 250. Jadi 70. Jawabannya yang C. 39. Rata-rata nilai ulangan matematika untuk wanita adalah 75. Untuk pria 71. Rata-rata gabungannya 74. Ada 32 siswa, berapakah pria? Jadi ini boleh dengan perbandingan saja. Jaraknya ini 1, jaraknya ini 3. Berarti 1W, ini kan W wanita ya, 1W sama dengan 3P. Atau W banding P, P nya jadi bagi 3/1. Nah jadi wanita banding pria itu 3/1, dimana jumlahnya berarti jumlah perbandingannya 4.
jumlah siswanya 32, berarti kali 8, maka banyaknya siswa pria ini kali 8, 8. Karena tadi kali 8 di sebelah, semuanya kali 8. Jadi 8 orang siswa pria. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Peserta peluang mendapatkan balon kuning atau biru. Nah, kita lihat dulu semua balon ada berapa. 6, 5, 3, 2, 4, 2, 5. Totalnya semua balon 11 tambah 6, 17, 19, kemudian 23, 24, 25, 30. Jadi yang warna kuning ada 3, yang warna biru ada 2, jadi ada 5. Jadi peluangnya, kejadiannya ada 5, kemungkinannya 30, 1/6. Jadi jawabannya yang A. Oke, selesai sudah pembahasannya. Bisa dicek juga di deskripsi video menit-menit untuk setiap nomornya, jadi teman-teman bisa dengan lebih mudah pindah ke nomor yang teman-teman inginkan. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.